Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia video jawaban dari soal nomor 14 ya. Nah, saya telah membaca, berarti nih, saya bahasa Arabnya kan ana, boleh dibikin boleh tidak, karena kita akan tahu sayanya itu dari fiilnya. Oke, telah membaca itu qara'a yaqra'u, qara'a fi'il madi untuk huwa, yaqra'u fi'il mudhari untuk huwa. Telah membaca berarti dia fi'il madi, berarti ambilnya qara'a. Karena itu qara'a itu fi'il madi untuk huwa, sedangkan ini fi'il madinya untuk saya, perlu kita tasrif dulu, dirubah dulu bentuk fi'il madi. Ini dia nih untuk huwa qara'a, karena diminta tuh saya, ternyata ada tambahan tuh di belakang buat saya. Ingat, setiap ada yang tambahan di belakang pasti yang sebelumnya, huruf sebelumnya itu barisnya akan ngaruh, mati dia ini, jadi qara' tuh, jangan qaraat. Membaca buku-buku bahasa Arabnya bukan kitab tapi kutub. Yang jawab kitab salah, dia sebagai objek baris di atas, buku-buku baris di atas. Yang bagus ini karena ada ininya taruhnya di depan. Ininya buat siapa? Buat buku-buku kan. Buku-buku itu jamak tidak berakal, maka dihukumi perempuan satu. Ini dia kesimpulannya, jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Ini untuk perempuan satu apa? Ini untuk perempuan satu itu hazihi. Buku-buku ini berarti pakai alif lam dia. Kalau tidak pakai alif lam, bukan buku-buku ini adalah buku, jadinya pakai alif. Jadi harus hazihi, harus pakai alif lam, harus kutub bukan kitab, dan baris di atas karena dia objek. Yang bagus berarti bagusnya buat siapa? Buat buku. Tengok buku ini pakai alif lam, maka sifatnya pakai alif lam karena dia buku ini baris atas, sifatnya baris atas. Karena buku ini jamak tidak berakal dihukum perempuan satu, sifatnya harus pakai ini perempuan. Karena ini sifat memang seperti ini, harus mengikut pada yang disifati. Pakai alif lam, pakai tanwin, barisnya laki-laki dan perempuannya, jumlahnya. Nah, untuk pada hari ini ada perbedaan ya pemakaiannya, mana yang suatu hari dengan hari ini. Hari ini berarti pakai alif lam depan. Pakai ini alif lam karena dia keterangan waktu, tidak ada pakai huruf jar di sini, jadi dia baris di atas. Karena kan keterangan waktu itu dia harus baris di atas, karena kalau baris di atas dua menjadi yauman, suatu hari nanti, maka dia pakai alif lam, satu aja baris di atasnya, itu yang hari ini. Atau pakai fi boleh nih, fi hadal yaumi. Ini al yaumnya tadi al yaumu kan baris di bawah karena ada harfu jar, ini baris di atas karena dia keterangan waktu, nih hari ini. Kamu perempuan nanti ya, boleh dibikin boleh tidak. Sedang mengambil buku, itu kita tengok di tabelnya, itu berarti fi'il mudhari, berarti sedang ya untuk perempuan. Fi'il mudhari untuk perempuan, ini dia ada tambahan ta ya di belakang. Oke. Berarti dia ta'khudina. Buku apa? Buku pendidikan apa? Pendidikan bahasa. Berarti ini mudhof ilaih, ini semua, ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya sekaligus mudhof, dan ini mudhof ilaihnya. Sama kebun apa? Binatang. Itu binatang apa? Terserah, kalau mau panjang-panjang mudhofnya, sepanjang apapun terserah. Cara bikinnya seperti ini. Buku bahasa Arabnya kitab, pendidikan apa? Ta'lim, bahasa apa? Lughah. Oke, barisnya bagaimana? Buku dia kan objek nih, dia harus baris di atas. Kenapa tidak pakai alif lam dan tidak tanwin? Karena dia mudhof. Kebun apa? Yang kebunnya kan tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, maka dia tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Binatangnya kalau ini setara dengan pendidikannya, itu harus baris bawah, terserah mau pakai alif lam atau tidak. Dan ini kenapa dia tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin, misal satu saja baris di bawahnya? Sebab dia juga sendiri sebagai mudhof. Pendidikan apa? Ini pendidikan bahasa. Jadi ini mudhof ilaih dari ini, dia juga sebagai mudhof, tidak boleh dia pakai alif lam dan tanwin juga karena dia ini mudhof ilaihnya. Maka bahasa ini baris di bawah, ini boleh pakai alif lam, boleh tidak, silahkan pilih. Yang ini tidak bisa dirubah, yang jawab selain ini salah. Ini dia, ingat kembali ya, kebun apa?
kebun binatang. Kan gini, enggak boleh alif lam, yang ini enggak boleh tanwin, yang ini harus di baris bawah, terserah 2 atau 1 terserah kan. Sama lah kayak tadi itu. Buku apa? Buku pendidikan. Ini dia pendidikan baris bawah. Kenapa dia enggak boleh alif lam, boleh tanwin? Karena dia gini, pendidikan apa? Setara lagi dia dengan ini. Pendidikan bahasa. Di rumah, di albait rumah, terserah nih, ini mau pakai alif lam atau tidak, ada yang melarangnya. Karena dia ada fi, dia jadi harus di baris bawah nih, baris di bawah, karena ada harf jar. Ketika turun air dari langit, ketika itu ada dua ya, indah dengan indama. Indah untuk isim, nih indah untuk isim, indama untuk fi'il. Kalau kita yang pakai indah, turun itu nuzul. Ada kok nuzul, ada juga tuh yang turun itu, yang zilu itu juga turun, yaitu fi'il mudhari'nya. Nah ini memang yang turun di sini ini bukan fi'il nih ya, bukanlah, ini pakai indah berarti isim dong setelahnya. Kayak misalnya itu gini loh, kata kerja dalam bahasa Arab tuh kata kerja, kalau bahasa Indonesia bilangnya kata kerja, tapi dalam bahasa Arab itu kata kerja itu bisa dalam bentuk fi'il, bisa dalam bentuk isim. Misal kayak gini, membaca itu qoro'a yaqro'u, qoro'a fi'il madinya, yaqro'u fi'il mudhari'nya, qira'atun itu masdarnya. Itu sama-sama berarti membaca juga, yang cuma yang satu bentuk fi'il madi, yang satu bentuk fi'il mudhari', yang satu dalam bentuk isim. Nah ini dalam bentuk isimnya indah. Karena ini harus baris di bawah karena ada indah. Kenapa tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin? Kayak gini, turun apa? Turunnya air lah. Nah jadi ini mudhof, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Ini mudhof ilaihnya harus baris di bawah, terserah nih mau pakai alif lam atau tidak. Oke? Yang mau ganti pakai fi'il gimana? Boleh, tapi pakainya indama. Berarti yanzilu al-ma'u. Kenapa dia jadi ma'u bukan ma'i? Karena ini kan mudhof ilaihi ma'i, makanya barisnya kayak gitu. Kalau al-ma'u berarti dia sebagai subjek, kan dia yang turun, makanya yanzilu, indama yanzilu, ketika dia si air itu turun, yanzilu itu dia ya. Kenapa pakai yanzilu untuk huwa? Karena air itu isim muzakkar, laki-laki kan. Atau pakai indah lagi boleh, berarti indah maknya duluan, indah ma'i gitu kan, yanzilu turun, berarti fiilnya di belakangnya, terserah. Yang kayak gini juga boleh. Oke? Dari langitnya, min, ini min ya, bukan mina ya, salah tulis. Min, langit apa? Sama nya apa? Allahnya itu berarti huwa. Huwa itu domir tersambungnya untuk nya, bukan dia. Huwa dia, nya berarti huwa atau hi. Karena Allah itu laki-laki pakai huwa, huwa itu pilihannya, nya itu huwa atau hi. Karena ada harf jar ini makanya jadi hi. Tidak ada tuh min sama ihu, tidak, min sama ihi dia. Ikut dia. Kalau kan kemarin dibilang kalau yang pakai domir itu biasanya ngaruh nih kalau ada harf jar gitu, walaupun dia bersambung dengan ini. Makanya ini tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin nih, sama ini langitnya karena dia ada pakai domir. Oke? Keterangan waktunya subuh, pagi hari boleh nih, sobahan karena subuh pada subuh hari, langsung baris di atas 2 ya, jangan lupa pakai alif tambahan untuk yang baris atas 2 kecuali yang dan tamat butoh. Atau yang pakai harf jar boleh fi subhi atau fi subahin. Nah, kenapa agak beda nih? Kalau untuk sore, siang, malam itu sama-sama dia masak, tidak ada berubah. Kalau ini agak beda nih. Nih banyak panjang ya. Kalau ini panjang memang kayak gitu. Kalau dia langsung jadi keterangan waktu jadi sobahan dia. Tidak ada subhan, bukan subahan, sobahan. Tapi kalau ketika dia pakai harf jar dia kayak gini. Memang untuk subuh berbeda sedikit, subuh saja ya. Ini dia, jangan lupa nih untuk keterangan waktu. Baris di atas 2 dan setiap baris di atas 2 tambah alif setelahnya kecuali hamzah dan tamar. Nah, ini contohnya lagi ya. Kalau yang ini berarti ditekannya ketika penggunaan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, harus seimbang subjek dengan fi'ilnya itu sendiri. Kita langsung. Ini kaum muslimin sedang mengambil. Jadi kaum muslimin boleh nih pakai al-muslimuna, oke? Muslimun berarti kaum muslimin berarti hum. Kalau muslim saja berarti huwa. Ini kaum muslimin berarti hum dia ya. Berarti fiilnya berarti untuk hum, bukan untuk huwa. Sedang mengambil berarti fiil mudhari Anda pakai. Akhadha ya'khudhu, akhadha fiil madhi huwa, ya'khudhu fiil mudhari huwa. Yang kita ambil sekarang ya'khudhu dia fiil mudhari. Ternyata itu untuk huwa, sedangkan diminta di sini untuk hum. Jadi kita tasrif dulu dari fiil. Untuk hum itu ada ya depan sama waw dan na. Kalau ya saja depan berarti untuk huwa, ada waw dan na itu untuk jamak. Berarti ya'khuduna.
Boleh seperti ini, boleh. Karena muslim itu banyak, maka kata kerjaan jamak. Ini harus seperti ini. Nah, atau fiilnya di depan dibalik, ya'khuduna al-muslimuna, boleh. Tapi ini ada sedikit kekhususan, boleh cara lain selain ini dia. Ketika fiil yang duluan di depan, pelakunya banyak, boleh dia fiilnya banyak, boleh juga cuma satu seperti ini, ya'khudhu mewakili untuk huwa. Sedangkan pelakunya banyak boleh, tapi kalau untuk isim tidak boleh. Pelakunya banyak, lalu dibikin nanti ya'khudhu itu tidak boleh. Nah, jadi ini ada pilihannya. Ketika dia isim depan, dia harus fiilnya harus banyak juga, harus ngikut dia seperti isim depan. Kalau fiil yang di depan, dia boleh mewakili yang ini saja, boleh ini sama-sama banyak, boleh mewakili saja satu saja buat al-muslimun. Oke? Kemudian mengambil apa? Al-Quran yang mulia ini, ada ininya di depan ya. Ininya buat siapa? Al-Quran itu kan, Al-Quran itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, dia ada pakai tambah. Jadi ininya laki-laki satu, berarti Al-Quran ini berarti pakai alif lam dia. Kalau enggak berarti ini adalah Al-Quran, berarti pakai alif. Berarti hadzal Quran pakai alif lam ya, dan ininya pakai untuk laki-laki, hadza bukan hadhihi. Al-Quran itu karena dia yang diambil, maka barisnya itu baris di atas, dia harus pakai alif lam ya, kalau enggak benda artinya nanti. Yang mulia, ini sifat dari siapa? Al-Quran. Berarti karena Al-Quran ini pakai alif lam, sifatnya pakai alif lam. Karena Al-Quran ini baris di atas, sifatnya baris di atas. Karena Al-Quran ini isim laki-laki, maka sifatnya laki-laki, bukan karimah ya. Karimatun itu berarti perempuan. Pada fi ya, hari turun hujan yang lebat. Hari apa? Hari turun apa? Turun hujan. Nah, yang lebat berarti sifatnya. Berarti ini mudhof, ini idhofah, mudhof ilaih di sini. Yang lebat ini berarti na'at man'ud, terang sifat mensifati. Oke, ini terang menerangkan, ini sifat mensifati. Berarti yaum, hari, turun, nuzul, hujan, matar. Oke, hari. Kenapa dia baris di bawah? Karena ada fi harfu jar. Kenapa dia tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin? Karena dia mudhof. Hari apa? Kebun apa? Kebun binatang nih. Yang ini harus baris di bawah. Kenapa ini tidak pakai alif lam, tidak tanwin? Karena dia juga mudhof dari ini. Yang ini mudhof ilaih, maka dia baris di bawah. Ini mudhofnya. Jadi ada tiga dia idhofahnya. Ini mudhof ilaih. Ini mudhof, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Ini mudhof ilaih, harus baris bawah. Dan dia sebenarnya awalnya boleh pakai alif lam atau tanwin, sekarang jadi tidak boleh karena dia jadi mudhof. Ini mudhof ilaihnya. Jadi ini yang terakhir ini yang boleh pakai alif lam atau tanwin. Kebetulan ini kita pakai alif lam, mau pakai tanwin gimana? Yang terakhir ini boleh. Ini contohnya pakai tanwin. Oke? Sifatnya lagi, yang lebat itu siapa? Hujannya, harinya atau turunnya? Hujannya. Kita tengok hujan. Mana hujan ini? Dia hujannya. Untuk sifatnya, karena hujannya pakai alif lam, sifatnya pakai alif lam yang lebatnya. Karena dia baris di bawah, ini baris di bawah juga. Karena dia hujannya laki-laki, ini pakai laki-laki juga. Oke? Atau kan tadi ini pilihan yang terakhir, mudhof ilaih yang terakhir. Kalau ini mudhof ilaih yang di tengah, dia sekaligus di mudhof. Kalau ini kan dia mudhof ilaih saja, tidak menjadi mudhof. Dia boleh pakai tanwin, nih pakai tanwin. Berarti sifatnya harus baris tanwin juga. Jangan nanti pakai alif lam dia nanti. Oke? Nah, ini ada perbedaan sedikit. Ini kan pada hari keterangan waktunya pakai fi. Kalau enggak pakai fi gimana? Langsung keterangan hari. Boleh dia sama baris di atas nih, yauma. Kenapa enggak dua baris atasnya? Dia terlarang lah pakai alif lam dan tanwin karena dia mudhof. Ini kan mudhof ilaihnya. Dia terlarang pakai alif lam dan terlarang tanwin. Jadi dia boleh yauma. Hilangkan fi-nya karena untuk keterangan waktu kan boleh pakai fi harfu jar, boleh tidak. Jadi mengambil Al-Quran yang mulia yauma nuzuli, jadi langsung saja dia pada hari itu sudah pada hari, tidak perlu pakai fi-nya lagi. Ini baris di bawah dia karena ada fi. Kalau ini baris di atas dia keterangan waktu langsung. Ini jadi boleh juga nih yauma. Ini yauma boleh. Ini kan bedanya, ini pakai alif lam ini, yang ini pakai alif lam ini tidak. Oke? Nah, sekarang ini jawaban yang ini gimana? Nih. Kalian perempuan, itu bahasa Arabnya antuna. Kalau yang enggak tahu coba kita. Kalian itu dia apa kamu sih? Kan kamu. Kalian itu kan di depan kita, kamu dong. Karena dia perempuan banyak, makanya itu jadi kalian. Bahasa Arabnya antuna. Berarti ini dapat betul antuna. Boleh bikin, boleh tidak, karena kita tahu dari fiilnya nanti. Telah membaca akhadha ya'khudhu, akhadha fi'il madhi huwa, ya'khudhu fi'il mudhari huwa. Berarti fi'il madhi karena telah, berarti akhadha. Akhadha itu untuk huwa, sedangkan diminta itu kalian perempuan. Bagaimana berubahnya? Mari kita tengok. Ini fi'il madhi, akhadha ini untuk huwa, untuk antuna. Ini dia. Nih, akhadtunna. Qara'tunna dia berarti.
masih mengambil akhoda ya khudu. Salah ya, qoro'a ya qoro'u, berarti qoro'tun. Oke. Yang jawab qoro'a salah. Membaca buku bahasa Arab yang bagus itu. Ingat dia pakai itu. Kita bikin itunya di depan. Kenapa pakai zalika? Kan yang itunya siapa? Buku ya. Buku itu laki-laki apa perempuan? Kan laki-laki, kitab. Bukan kutub ya. Kutub itu buku-buku. Jawabannya kitab. Oke. Zalika itu untuk laki-laki, dah hafal ya. Hada untuk laki-laki, cuman itu ini yang diminta di sini itu dia. Kalau hadihi itu ini perempuan. Tilka gimana? Tilka itu betul ini itu, tapi untuk perempuan. Yang laki-laki itu zalika. Zalika buku bahasa. Buku-buku apa? Buku bahasa. Berarti ini idhofah yang bagus. Berarti ini sifat. Ini idhofah, ini sifat. Ini buku baris di atas. Kenapa dia objek? Karena dibaca atau apa buku baris di atas. Kenapa dia tidak pakai alif lam atau tanwin? Karena dia mudhof. Ini mudhof ilaih harus di baris di bawah. Terserah nih pilihannya ya. Yang pakai baris bawah 1 atau 2 karena dia ini bukan mudhof, tapi dia mudhof ilaih saja. Ini yang mudhof, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Ini sifatnya, sifat dari siapa? Sifat dari buku kan? Tengok buku baris di atas, maka sifatnya baris atas. Buku laki-laki, maka sifatnya laki-laki. Kenapa ini pakai alif lam? Karena ini idhofah. Ini buku ini kan idhofah. Idhofah itu setara dengan alif lam. Itu sering kita ulang kemarin kan, maka sifatnya pakai alif lam. Yang jawab selain ini salah. Nah, oke. Perhatikan sifatnya ngikut pada buku itu, dia setara dengan alif lam. Pada hari, pada via hari turun. Hari apa? Hari turun. Turun apa? Turun bintang-bintang. Berarti ini idhofah sampai sini yang banyak berarti sifatnya. Oke. Pakainya nuzul di sini berarti ini isim, berarti pada fi nuzuli, karena dia ini fi, makanya dia baris bawah, tidak boleh alif lam atau tanwin karena dia mudhof. Dan ini nujum, bukan najmun. Najmun itu satu bintang, sedangkan yang diminta di soalnya bintang-bintang ya. Nujum dia baris bawah karena dia mudhof ilaih dari ini. Dia boleh alif lam, boleh tanwin. Kan yang ini pakai alif lam, yang pakai tanwin ini silahkan ini pakai tanwin. Kemudian sifat yang disifatkan itu siapa? Yang banyak itu siapa? Harinya turun apa bintang-bintang? Bintang-bintang ya, maka bintang-bintangnya ini jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Sifatnya perempuan satu. Ini pakai tamar butoh karena bintangnya pakai alif lam, ini pakai alif lam juga. Karena bintang baris bawah, ini pakai baris bawah. Karena bintangnya itu dihukumi perempuan satu, sifatnya perempuan satu nih. Oke, karena ini mudhof, tidak boleh alif lam,